Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan semoga semua bisa melaksanakan perkuliahan dengan lancar ya. Kawan-kawan, ternyata dengan hanya tulisan tidak cukup menjelaskan tentang materi kita ya. Untuk pertemuan pertama ini kita fokus di RPS saja ya. Jadi kita targetnya adalah 14 pertemuan, dimana 4 pertemuan awal itu, pertemuan pertama itu hari ini ya, hanya menjelaskan tentang RPS. Pertemuan kedua dan sampai keempat nanti teman-teman nanti dibagi mempresentasikan RPP masing-masing. Presentasi RPP masing-masing nanti kita komentari ya, sesuai dengan jumlah daripada mahasiswa per kelas itu. Kalau di kelas itu ada 15 mahasiswa, maka di setiap pertemuan 2-4 itu ada 5 mahasiswa yang menunjukkan RPP-nya, dan setiap mahasiswa itu bertugas membuat 2 RPP, karena nanti dia akan melaksanakan pembelajaran 2 kali berbasis RPP. Pembelajaran pertama ini sebagai UTS, pembelajaran kedua sebagai nilai UAS. Format penilaiannya tetap menggunakan 5, 2, 3. Oke, sebelum itu kita ingin lihat dulu. Tadi udah saya kirim ya beberapa konsep daripada micro teaching atau at-tadris al-musaghar. Jadi at-tadris al-musaghar adalah uslubun tadrisin muwajjahun litaghyir atau tatwir sulukil muallimin wa adaihim at-tadris wa yud'imu thiqa bin nafsi wal jur'ah pada tulab al-mubtadin fi mihnati tadris. Jadi micro teaching itu adalah teknik atau strategi pelatihan untuk mengembangkan kemampuan guru atau membuat percaya diri pada siswa calon guru. Jadi targetnya itu membuat calon guru ini percaya diri dan siap untuk melaksanakan pembelajaran. Teman-teman, jadi kita kembali lagi, kita ke RPS ya. Jadi pertemuan kita ini hanya ada 14 pertemuan, dan ke-14 ini lebih kepada siswa yang aktif ya. Jadi nanti mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang banyak, karena ini daring maka nanti perbanyak menggunakan YouTube masing-masing ya. Oke, pertemuan hari ini kita menjelaskan hakikat micro teaching dan dan RPS. Untuk pertemuan besok kita menjelaskan standar nasional pendidikan ya. Dilanjutkan dengan praktek pengembangan RPS. Pertemuan ketiga juga ada ceramah sedikit, lalu nanti praktek penampilan dari mahasiswa. Yang pertemuan keempat juga ada ceramah sedikit, nanti dilanjut ke praktek penampilan hasil mahasiswa membuat RPP masing-masing ya. Oke. Jadi kita ini dibagi ke dalam 5 kelompok. 5 kelompok artinya di pertemuan 5 sampai ke 14 nanti praktek mahasiswa itu ada 2 kali. Yang pertama praktek menjadi guru MTS, yang kedua praktek menjadi guru
Madrasah Aliyah. Praktek MTS ini pertemuan 5 sampai dengan pertemuan 9. Praktek MA berarti sisanya ya. Praktek pertemuan pertama, nah ini silahkan bagi-bagi materinya. Lihat di KMA 183. Nanti silahkan dibagi-bagi materinya. Ada yang kebagian kelas 7, materi 1, 2, 3, pokoknya dibuat menjadi 14. Demikian juga dengan materi MA. Yang materi MA ini dikhususkan kalau bisa materi MA yang umum. Karena MA ini ada MA umum, ada MA keagamaan. Walaupun boleh-boleh saja, yang penting antar mahasiswa ini berbeda gitu ya, berbeda dalam hal materinya ya. Jadi pertemuan kedua sampai dengan pertemuan keempat ini sudah siap dengan RPP masing-masing. Jadi seminggu ini teman-teman sudah membuat RPP. Nah, mau RPP kampus Merdeka Belajar juga boleh, yang 1 lembar ya. Nah, yang 1 lembar, jadi cukup bikin 2 RPP, tapi harus berbasis KMA 183. Kalau teman-teman jumlah mahasiswanya ada 15, maka pertemuan kedua yang tampil ini ada 5 orang. Artinya 5 kali 2 RPP, jadi ada 10 RPP. Jadi silahkan ditunjukkan, ditampilkan, bisa diupload di di Google Google Drive. Oke. Sumber-sumbernya bebas ya, bukunya bebas. Yang penting buku itu sesuai dengan KMA 183. Oke. Terus ya tugasnya kan praktek video, yang kedua praktek video dan divideokan juga sama ya. Yang dinilai adalah kualitas pembelajaran, kualitas RPP, dan upload di YouTube ya. Oke. Tugas yang ketiga adalah RPP-nya itu dia 2 atau tidak 2. Nah, dan RPP ini disarankan tidak membahas kaidah dan tidak membahas mufradat, karena mufradat dan kaidah itu selalu ada dalam RPP, menyatu ya. Jadi tidak membahas mufradat atau membahas kaidah, disesuaikan dengan KMA yang terbaru ya. Saya kira itu ya. Oke, saya kira itu. Yang selanjutnya ya, ada prasyarat sebetulnya. Jadi mata kuliah ini disyaratkan harus sudah lulus mata kuliah strategi ya. Jadi yang belum lulus mata kuliah strategi pembelajaran atau perencanaan pembelajaran, silahkan konsultasikan ke Kajur ya, atau lapor dulu ke saya, nanti kita diskusikan gitu ya, karena itu adalah mata kuliah prasyarat. Oke, saya kira itu. Jadi praktek pembelajarannya ya diutamakan ya dengan teman sekelompoknya ya, ada. Jadi gantian, jadi teman sekelompoknya misalnya ada 3 orang, yang 1 jadi guru, yang 2 jadi murid gitu ya. Jadi praktek pembelajarannya antara 15 sampai 20 menit aja ya, antara 15 sampai 20 menit gitu ya. Kalau teman-temannya jauh semua ya bisa juga dengan tanpa dihadiri murid, atau murid siapapun yang daerah situ yang ada silakan aja ya, yang kira-kira nyambung ketika diajar dengan materi yang kita ajarkan. Oke teman-teman, saya kira itu mudah-mudahan memperjelas dari berbagai chat yang sudah kita lakukan di berbagai platform yang kita pakai ya.
Platform yang kita pakai sebetulnya dianjurkan memakai ICE ya. Jadi ICE itu kalau bisa di standby juga ya. Saya bikin absen juga di ICE, menggunakan Google Classroom, menggunakan WA, menggunakan YouTube. Jadi nanti mungkin bagi Google Drive juga boleh ya. Itu jadi nanti PJ boleh bikin drive yang di situ bisa dikirim berbagai RPP dari teman-teman sekalian ya. Model RPP Merdeka Belajar saya kira mungkin lebih mudah karena hanya satu halaman ya. Bisa teman-teman buat RPP lebih cepat, lebih mudah, dan minggu depan sudah bisa ditampilkan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.